Ryan Waller dan Heather Kwan telah berpacaran selama hampir 8 bulan dan baru saja mulai tinggal bersama di apartemen di daerah Phoenix, Arizona. Setelah tinggal di apartemen itu selama beberapa bulan, pada 25 Desember 2006, Ryan dan Heather mengalami perampokan yang dilakukan oleh Richie Carver, mantan penghuni apartemen tersebut, dan ayahnya, Larry Carver. Richie Carver menembak Ryan 2 kali di kepala. Setelah itu, ia pergi ke ruangan lain dan menembak Heather Kwan, yang saat itu sedang beristirahat di sofa, yang membuatnya meninggal di tempat. Setelah melakukan kejahatan itu, mereka pun mencuri beberapa barang elektronik dan sebuah gitar dari apartemen tersebut. Karena peristiwa ini terjadi saat Natal, orang tua Ryan menjadi khawatir ketika ia tidak datang ke acara makan bersama di hari Natal. Mereka kemudian pergi ke apartemennya dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Karena tidak ada respon setelah cukup lama menunggu, mereka segera menghubungi polisi. Saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan tubuh Heather yang sudah tidak bernyawa. Namun yang mengejutkan, Ryan ditemukan masih hidup dan beraktivitas di dalam apartemen. Ia terlihat mengalami luka parah di kepala dan matanya membengkak, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa ia telah ditembak. Sayangnya, alih-alih segera memberikan perawatan medis yang sangat dibutuhkannya, polisi malah langsung membawanya ke kantor polisi untuk diselidiki. Meskipun dalam kondisi yang kritis, Ryan masih mampu mengidentifikasi Richie Carver dan ayahnya sebagai pelaku serangan terhadapnya dan Heather. Namun, polisi tidak mempercayainya dan malah berasumsi bahwa Ryan dan Heather terlibat dalam pertengkaran yang berujung tragis. Meskipun mengalami cedera otak traumatis, Ryan sempat ditahan di dalam mobil polisi selama 4 jam sebelum akhirnya diinterogasi selama 2 jam lagi. Rekaman interogasi yang kemudian viral di internet menunjukkan Ryan dalam kondisi linglung dan memberikan jawaban yang tidak jelas atas pertanyaan sederhana yang diajukan oleh detektif Paul Dalton. Lebih dari 6 jam telah berlalu sebelum detektif Dalton menyadari kalau luka di kepala Ryan lebih parah dari dugaan awalnya dan akhirnya memanggil para medis untuk memeriksanya. Setelah ini, Ryan dirawat di rumah sakit selama 35 hari, tetapi mengalami kerusakan fisik dan neurologis permanen akibat luka yang dideritanya. Ia kehilangan sebagian fungsi otaknya serta mata kirinya. Selain itu, ia mengalami kejang-kejang secara periodik selama bertahun-tahun setelah kejadian itu. Pada 20 Januari 2016, Ryan mengalami kejang-kejang fatal yang menyebabkan dirinya jatuh dan kepalanya terbentur lantai di sebuah toko, yang menyebabkannya kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal. Pada saat kematiannya, Ryan baru berusia 27 tahun. Sementara itu, kedua pelaku di kasus ini akhirnya dihukum. Richie Carver dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas, dan setelah proses hukum yang panjang, Larry Carver juga dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2013. Kemudian, orang tua Ryan mengajukan gugatan hukum senilai 15 juta dolar terhadap Departemen Kepolisian Phoenix dan Kota Phoenix atas kelalaian mereka dalam menangani kasus Ryan. Namun, gugatan tersebut secara tiba-tiba ditolak hanya 3 minggu sebelum persidangan dimulai. Keputusan ini membuat keluarga Ryan kehilangan kesempatan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas perlakuan buruk terhadap putra mereka.